Di tengah penyidikan kasus tabrakan maut yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko dengan tersangka Kristiano, terungkap fakta adanya penggantian plat nomor mobil pelaku penabrakan dari plat nomor palsu ke asli. Kami akan langsung membahasnya bersama kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, Mas Reza. Baik. Prof, apakah mungkin pelaku bisa mengganti nomor polisi tanpa sepengetahuan petugas? Apalagi ini penggantian plat nomor ini di lingkungan kantor polisi, Prof. Ya bisa saja. Kantor kepolisian kan sibuk ya, dan banyak barang bukti yang diparkir atau yang disimpan. Maka lalu kemudian ada yang lepas dari perhatian kepolisian. Lagi pula siapa sih yang menyangka bahwa ada yang berani melakukannya, gitu ya. Sehingga saya dalam hal ini tidak melihat ada semacam kesengajaan dari pihak kepolisian, ya. Dan terbukti bahwa ada CCTV yang merekam hal itu dan kemudian polisi memprosesnya. Menurut saya sudah menunjukkan satu itikat baik dari kepolisian, serius ya dalam hal ini untuk tidak main-main terkait dengan pihak-pihak yang mengganggu jalannya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Demikian. Iya, tapi dengan alasan pelaku ingin mengambil barang dari mobil, sebenarnya ini diperbolehkan tidak, Prof? Saya kira boleh saja ya. Tentu yang wajar. Misalnya kalau yang diambil adalah hal-hal pribadi, ya. Tentu kalau misalnya kita bicara mengenai mobil curian, ya lain cerita ya. Tapi kalau bicara mengenai mobil tabrakan, maka tentu saja ada bagian-bagian terkait dengan mobil yang kemudian perlu diamankan dan tidak boleh kemudian diganti atau diubah. Nah, saya berpendapat bahwa sama halnya juga dengan tadi Pak Arianto berpendapat bahwa ini sudah masuk pada kategori obstruction of justice ini, perintangan keadilan ini, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang mengenai barang bukti dirusak atau tampering evidence, ini dia nih, ya contohnya. Sehingga wajar kalau kemudian pelakunya itu kemudian dikenakan pasal sendiri, diberkas sendiri, ya, terpisah daripada kasus si penabrak ini. Baik. Nah, artinya ada dua hal ini ya yang diselidiki oleh pihak kepolisian. Yang pertama soal kasus kecelakaan lalu lintas dan yang kedua soal obstruction of justice tadi, penggantian plat nomor polisi mobil BMW milik Kristiano. Nah, seperti apa penyelidikan yang harus dilakukan pihak kepolisian agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang, Prof? Saya sendiri melihat bahwa kasus ini sederhana sebetulnya. Ya, ada pelaku, ada CCTV juga, lalu kemudian lokasinya juga jelas ya. Mungkin karena memang ada tekanan dari pihak UGM lah dan juga mahasiswa ya, maka kemudian lalu seakan-akan menjadi panas ya. Nah, demikian juga ketika ada perintangan ini juga hal yang relatif biasa ya. Dan sekali lagi sepanjang polisi berintegritas ya melihat hal ini sebagai satu hal yang salah dan memprosesnya, maka saya kira tidak ada hal yang sulit ya terkait dengan konteks pembuktiannya. Nah, maka tentu saja seperti dijelaskan oleh kepolisian, maka CCTV akan dibuka, lalu kemudian pihak-pihak terkait akan diwawancarai dan akan dibuat gelar perkara yang lain. Nah, yang menarik adalah bahwa kalau si pelaku dan juga orang yang yang memerintahkannya berpikir bahwa dengan mengganti plat nomor itu akan mengurangi beban, mengurangi berat sangkaan kepada sang penabrak, si Kristiano, maka justru dengan ini malah menjadi makin berat nih, ya. Khususnya ketika Kristiano mengatakan bahwa dia mengetahui atau dia mendorong agar orang lain mengganti plat nomornya. Nah, artinya dia turut serta dalam satu tindakan perintangan keadilan terkait dengan dirinya. Jadi alih-alih tadinya mengharapkan dirinya mendapatkan hukuman ringan, malah kemudian dia kesangkut pada perkara yang lain, kan jadi makin berat nantinya. Demikian. Artinya memungkinkan pelaku atau tersangka ini terkena pasal berlapis begitu ya, Prof ya? Saya kira bukan berlapis, tapi berbeda. Ini kan kasusnya berbeda nih, ya. Kalau berlapis itu kan artinya dia dikenakan pasal jungto ya, dengan konteks ada yang paling berat, lalu kemudian dijungtokan sesuatu yang lebih ringan dan seterusnya. Tapi ini kan pasal berbeda. Yang melakukannya kan berbeda, orang lain. Nah, tetapi apakah orang lain itu sepenuhnya atas kehendak sendiri? Nampaknya tidak, ya. Nampaknya kena suruhan. Nah, apakah suruhan itu juga kena persuasi atau permintaan dari saudara Kristiano sebagai penabrak? Nah, itu yang perlu dibuktikan. Dan kalau kemudian ternyata benar bahwa Kristiano memang memerintahkan ya kepada pihak yang menyuruh tadi agar tolong dong saya dibantu dengan cara ini gitu ya. Nah, kalau dia berharap bahwa dengan begitu hukumannya overall akan lebih ringan, ternyata tidak, karena dia tersangkut pada perkara yang lain, yakni perkara perintangan keadilan. Demikian.
Oke. Ada 3 orang yang terlibat dalam penggantian plat nomor ini. Nah, bagaimana ke depan polisi bisa menemukan dalang dari penggantian plat ini? Saya kira dengan saling mencocokkan keterangan dengan mudah bisa ketahuan ya. Ini bukan hal yang sulit ini terkait dengan siapa yang memerintahkan, siapa yang melakukan. Namun kalau boleh berkenan, Mas, juga mungkin kita bisa ambil ke arah yang lain, yakni dalam rangka bagaimana polisi itu ke depan mengamankan barang bukti yang disimpan di Polsek dan Polres yang begitu banyak, begitu ya berceceran, bergeletakan begitu ya, sehingga amat mungkin hal-hal seperti ini terjadi lagi ya, di mana ada orang yang iseng lalu tadinya misalnya ada barang bukti kendaraan lalu kemudian dimasuki narkoba ya, menjadi makin berat tuh masalahnya kan gitu. Nah, ini saya kira menjadi call ya bagi kepolisian untuk tadi menjaga kemaslahatan barang bukti, karena selama berada di tangan kepolisian atau nanti ketika sudah digeser ke kejaksaan, itu menjadi tanggung jawab dari instansi tersebut begitu. Oke. Tapi SOP-nya itu seperti apa ketika ada seseorang yang ingin mengambil sesuatu dari barang bukti ya, dalam hal ini mobil, masih dalam penyelidikan, bahkan diantar oleh pihak kepolisian ke mobil tersebut dan lalu ditinggal, Prof. Nah, mungkin soal ditinggalnya ini memang yang bermasalah ya. Tapi bahwa memang perlu diantar dan diawasi oleh kepolisian itu saya kira sudah benar. Saya kira mengapa ditinggal karena tadi polisi yakin ya bahwa tidak akan berani atau tidak akan sampai ke sedemikian jauh tindakan dari orang yang diantar tersebut gitu ya. Jadi ini memang menjadi satu pembelajaran bagi kepolisian untuk tadi menjaga integritas daripada barang bukti itu ya. Kenapa? Karena begitu kemudian ada sesuatu yang berubah saja lalu kemudian diperiksa di pengadilan, maka lalu akan bisa dua tuh iramanya tuh, bisa kemudian memberatkan tersangka atau terdakwa, bisa meringankan. Nah, maka sebaiknya pihak kepolisian menjaga betul ya status daripada barang bukti tersebut, jangan sampai ada satupun barang diambil ataupun ada semacam codetan sama sekali ya, karena itu tadi akan membuat lalu integritas daripada barang bukti tersebut itu kemudian terganggu begitu. Baik, Prof. Adrianus, terima kasih atas keterangan yang Anda sampaikan dalam Prime Time News pada sore ini. Selamat sore. Pemirsa, tagar Justice for Argo masih terus menggema di media sosial. Publik menyerukan ditegakkannya keadilan bagi almarhum Argo Eriko Affandi, mahasiswa UGM yang meninggal ditabrak sesama mahasiswa UGM akhir pekan lalu. Warganet meminta polisi transparan dalam menangani kasus kecelakaan yang menewaskan Argo. Diharapkan jangan sampai ada privilege yang membuat pelaku kebal hukum. Warganet menyerukan keadilan adalah hak setiap orang tanpa memandang latar belakang maupun status sosial. Aksi solidaritas juga masih terus digaungkan di penjuru Universitas Gadjah Mada. Dalam orasinya, massa mempertanyakan di mana hukum yang dianugerahkan oleh Dewi Keadilan, Dewi Themis, terkait kasus kematian Argo akibat ditabrak mahasiswa bernama Kristiano. Dengan predikat cum laude. Sejumlah wisudawan di Universitas Gadjah Mada juga menyuarakan keadilan untuk Argo dengan membawa selebaran bertuliskan "Wanted, dicari rakyat", lengkap dengan wajah penabrak Argo, Kristiano, pengarah Penta Pangidain Tarigan. Selebaran ini ditunjukkan ke arah kamera tepat ketika lensa merekam momen bersejarah mereka menerima ijazah kelulusan. Lim Jose